Allah akan berikan kepada orang yang belajar kepada cucuku, kata Nabi Muhammad. Allah panjangkan umurnya, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, habaib yang ada di depan ini dan seluruh habaib yang ada di Indonesia, cintai, jangan kamu jauh dari beliau. Kenapa? Rela dibuih, rela dipenjara, rela hancur, rela binasa, rela bersimbah darah, rela diusir, tiada lain. Seorang sosok itu adalah imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Oleh karena itu, habaib di Indonesia banyak. Jangan kau jauh dari habaib, jangan kau lemah cintamu dari habaib, cintai beliau. Ini hadis tidak ada di dalam Sahihul Muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh seorang muhaddis, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih Malang. Beliau menukil satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma inda ahli baiti, siapa orang yang ngaji, siapa orang yang belajar, apalagi mencintai keluargaku, kata Nabi Muhammad, min hamalati sunnati, yang mana anak cucuku tadi berpegang teguh dengan sunnahku, min syuqqatin ba'idatin, orang tersebut belajar kepada anak cucuku dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, dia belajar jalan kaki kepada anak cucuku, kepada duriyahku, kepada keturunanku, kata Nabi Muhammad, atalahullahu umrahu, Allah akan berikan kepada orang yang belajar kepada cucuku, kata Nabi Muhammad, Allah panjangkan umurnya, saudara-saudara. Wa awsa'allahu rizqahu, dan Allah akan luaskan rezekinya. Wa amatahullahu ala husnil khatimah, dan Allah matikan orang yang belajar kepada habaib, kata Nabi Muhammad, kepada cucunya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kamu yang hadir dari tempat yang jauh, dari kediaman yang jauh, engkau datang kepada ini majlis, engkau datang kepada ini acara tabligh, semata-mata engkau ingin hanya mengambil ilmu daripada habaib yang ada di depan ini, maka engkau termasuk orang-orang yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, akan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebabnya apa, Bib? Sebabnya kamu cinta, sebabnya kamu datang ke majlis, sebabnya kamu belajar kepada anak cucu Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, habaib yang ada di depan ini dan seluruh habaib yang ada di Indonesia, cintai, jangan kamu jauh dari beliau. Kenapa? Akhir zaman nanti, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain, hancurnya Islam di akhir zaman karena banyak orang yang munafik, banyak orang yang khianat, bahkan banyak orang yang membunuh daripada anak cucuku, kata Nabi Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda kiamat sekarang mulai banyak, tanda-tanda akhir zaman sekarang sudah tampak. Apa tandanya? Yang pertama, kita punya sosok seorang guru yang bernama Al-Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith. Sekarang beliau telah dibuih, beliau telah diasingkan dalam penjara. Ini termasuk daripada tanda-tanda apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya hancurnya Islam, tanda-tanda kiamat adalah banyak orang-orang yang mengkriminalisasi, banyak orang-orang yang ingin mengkhianat, banyak orang-orang yang munafik, banyak orang-orang yang bersekongkol dengan orang kafir, banyak orang-orang yang telah akan membunuh saya punya cucu, kata Nabi Muhammad. Sekarang contohnya Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, beliau di penjara, beliau di kerangkeng, beliau berada di dalam jeruji besi. Satu lagi, seorang imam besar yang tidak bisa disogok, beliau perjuangannya diakui oleh dunia, bahkan negara-negara Arab, sampai-sampai ada seorang daripada murid yang pernah belajar di Mesir, laukana indana laukana lana, andaikan bagi kami, kata seorang syekh, seorang guru, seorang ulama yang ada di kota Mesir, beliau berkata, andai kami orang Mesir punya seorang laki-laki seperti yang ada di Indonesia, maka kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh Amerika, kami bangsa Arab tidak akan dijajah oleh Israel, kami bangsa Arab
akan dijajah oleh penjajah-penjajah. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud? Seorang laki-laki yang dikatakan oleh ulama Mesir yang begitu tangguh perjuangannya, rela dibuih, rela dipenjara, rela hancur, rela binasa, rela bersimbah darah, rela diusir. Tiada lain, seorang sosok itu adalah imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Saudara-saudara, oleh karena itu, habaib di Indonesia banyak. Jangan kau jauh dari habaib, jangan kau lemah cintamu dari habaib, cintai beliau. Saudara-saudara, andai kata Habib Rizik, seorang seperti Habib Rizik dibunuh gara-gara bela Islam, andai kata seorang Habib Bahar bin Ali bin Sumit dipenjara, dibuih, busuk, mati dalam penjara karena bela kebenaran, karena bela Islam, maka saudara-saudara, saksikan wahai langit dan bumi, andai kata ada seorang sayyid, seorang habib yang ditangkap, yang dibunuh karena bela Islam, besok akan lahir jutaan habib yang siap menangkap. Oleh karena itu, wasiat saya kepada habib-habib muda kita, habib-habib muda, jikalau anak-anak muda yang duduk di hadapan saya, mereka rela hancur, mereka rela binasa, mereka rela mati untuk bangkitnya Islam, untuk tegakkan agama Islam, kamu para habaib-habaib muda harus lebih berani mati untuk memperjuangkan agama datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, anak muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir zaman. Kamu gak bisa melihat Nabi, kamu gak bisa ketemu dengan Nabi, kamu gak bisa duduk dengan Nabi. Bagaimana caranya? Kamu duduk dengan pewaris Nabi. Siapa? Para ulama, para asatid, para tuan guru, para ajengan, mereka pewaris Nabi. Bagaimana, Beb? Saya pengen merasa duduk dengan Nabi. Duduk dengan cucunya, hargain cucunya, cintain cucunya. Kamu mati dalam keadaan cinta kepada anak cucu Nabi, maka kamu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kamu anak-anak muda adalah harapan bangsa ke depan. Betul? Kamu anak-anak muda Islam adalah harapan agama ke depan. Betul? Kamu pemudi yang wanita, pemuda yang laki-laki, kamu harapan Indonesia ke depan. Betul? Saudara-saudara, kita sekarang gak bisa percaya kepada pemerintah, kita gak bisa percaya kepada pejabat. Kenapa? Banyak sekarang aset-aset kita punya negara dijual kepada negara-negara asing. Apa ada apa enggak? Ada apa enggak? Negara-negara kita, aset negara kita dijual dengan orang-orang asing. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Indonesia ini telah dilihat, telah diperhatikan, telah diincar oleh orang-orang barat, oleh negara-negara Eropa. Kenapa? Karena kita kaya alamnya, saudara-saudara. Kita kaya laut, kita kaya daratan, kita kaya hutan, kita kaya pulau, sehingga mereka tergiur dengan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga kita lihat di zaman sekarang ini, pejabat-pejabat Indonesia sudah bisa banyak yang dibeli, yang disogok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Banyak di antara kita penegak hukum yang sudah dibeli dan disogok. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Contoh, saudara-saudara, waktu itu ada ketika kita aksi tolak RUU HIP, ada sebagian orang, entah itu penyusup atau siapa, yang bakar yang bakar bendera PDI. Langsung ketua daripada PDI datengin setiap polisi-polisi untuk mencari dan menangkap siapa yang membakar bendera PDI. Tetapi beberapa waktu yang lalu ada sebagian kelompok, sebagian orang yang mereka demo, yang mereka teriak-teriak
kemudian mereka ambil poster dan baleho Habib Rizik, mereka bakar, mereka injak, mereka katakan Habib Rizik sampah. Sampai sekarang tidak diproses. Kira-kira adil enggak hukum di Indonesia? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Penegak hukumnya adil apa tidak? Mereka bisa disogok apa tidak? Bisa disogok apa tidak? Bisa disuap apa tidak? Saudara-saudara, banyak perangkat-perangkat negara yang bisa dibeli. Presiden bisa mereka beli, pejabat bisa mereka beli, polisi bisa mereka beli, tentara bisa mereka beli, menteri bisa mereka beli, jaksa bisa mereka beli. Tetapi saudara-saudara, mereka lupa, mereka lalai. Kenapa lupa? Kenapa mereka lalai? Bahwasanya kalau masih di Indonesia ini masih tegak berdiri, kami pecinta Indonesia, kami pecinta merah putih, kami pecinta Rasul, kami pecinta agama, kami pecinta ulama, kami pecinta negara, kami pecinta Al-Quran. Selama kami masih tegak berdiri, selama kami yang pakai kain sarung, yang pakai peci, selama kami pakai baju koko, memiliki kesalahan diksi di dalam menyampaikan. Sama, setiap manusia kadang juga memiliki kesalahan diksi di dalam menyampaikan. Perhatikan baik-baik, di sini saya bukan ingin membela teman-teman, cuman saya ingin meluruskan saja bahwa memang benar setiap orang memiliki kemaksiatannya masing-masing, dan itu adalah aib. Allah menutupi aib setiap hambanya, yang dimana mereka itu malu dengan kemaksiatannya masing-masing. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian mendengar seperti apa pernyataan beliau agar kita bisa menyimak di mana letak kesalahan diksi beliau. Afan Ustaz, Ana masih suka minum khamr, tapi Ana masih tetap menjaga salat. Apakah harus mandi wajib setelah mabok atau minum khamr? Di sini pertanyaannya ya cukup menggelitik sebenarnya ya, yang dimana ada kemaksiatan, orang itu berani terus terang bertanya. Ya tidak apa-apa teman-teman. Tidak apa-apa. Kita sama yang tukang mabok, tukang zina, cuman beda pilihan maksiat doang. Dia milih maksiat itu. Emang lo nggak ada pilihan maksiat lain? Yakin lo? Tuh. Di sini beliau memberikan pernyataan bahwa setiap manusia itu memiliki kemaksiatannya masing-masing. Lo nggak milih maksiat sama sekali. Udah anti maksiat total. Lo yakin? Lo yakin? Memberikan penegasannya teman-teman. Dia zina, dia milihnya minum khamr. Lo milih yang lain, gibah. Lo milih yang lain, maling. Yakin? Nggak punya maksiat? Yakin? Kita cuma Oke, kita tahan dulu ya teman-teman. Di sini ada beberapa pernyataan bahwa beliau ini memberikan penegasan. Yakin lo tidak bermaksiat? Yakin. Di sini orang yang memiliki ambisi untuk benar-benar meninggalkan setiap kemaksiatan, dia pasti berusaha keras untuk meninggalkan setiap jenis kemaksiatan teman-teman. Sekecil apapun, meskipun terkadang dia teledor di saat dia sendiri dan lain sebagainya. Namun, kita di sini sebagai public figure harusnya memberikan motivasi kepada jemaah, kepada umat. Yakin lo tidak melakukan kemaksiatan? Kurangin. Nah, harusnya begitu ya, kurangin kemaksiatannya. Kalau perlu tinggalkan pelan-pelan. Seperti orang merokok begitu ya. Yakin lo tidak mau berhenti ngerokok? Pelan-pelan berhenti gitu. Jangan dikasih motivasi untuk tidak berhenti bermaksiat. Karena apa? Kalau kita berbicara masalah kemaksiatan, orang cenderung kepada kemaksiatan. Kebanyakan orang itu cenderung teman-teman, memiliki kecenderungan, dan khawatir pula apabila mendapatkan motivasi-motivasi yang kurang baik, kurang benar, mereka akan semakin terjerumus. Tapi di sini Ustadz Riyad Bajri memberikan penegasan juga teman-teman. Coba kita dengarkan. beda pilihan maksiat, Jal. Tuh. Dia milihnya khamr. Dia milihnya Lu khamr. milihnya kampanye. Mendingan minum khamr lu. Kampanye mah errornya usul. Khamr mah cuma kabair. Erroran mana? Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Lu milihnya celah-celah pemerintah. Mendingan Oke, ya. Kajian berbayar. Pokoknya semuanya itu serba salah, teman-teman. Semuanya serba salah. Kalau kita berbicara masalah kesalahan orang, ya serba salah kalau begini ya. Mengadakan kajian yang dimana orang-orang mungkin orang-orang elit, dia ini untuk mencari waktu luang, tempat yang nyaman untuk ngaji mungkin susah. Jadi dia ngundang ustadz untuk ngaji di rumahnya. Ya dibayar, ya ustadznya dibayar untuk transportasi dan lain sebagainya, akomodasi. Dan terkadang kajian-kajian berbayar itu untuk operasional, teman-teman. Meskipun di sini ada selisih pendapat, ya
ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Ya wajarlah teman-teman. Namanya juga target dakwah, yang dimana target dakwah itu berbeda-beda. Dakwah itu tidak harus selalu di masjid, tidak harus di mimbar, bisa di tempat manapun selagi itu diperbolehkan untuk berdakwah. Beda halnya kalau kita itu berdakwah ke tempat-tempat pelacuran gitu, masuk ke tempat itu lalu berdakwah di sana, kan enggak juga, enggak seperti itu. Masuk ke bioskop, orang lagi enak-enak nonton film di bioskop, kita masuk ke bioskopnya mendakwahkan mereka. Enggak, ada tempatnya, ada waktunya. Kita bisa undang mereka ke tempat yang nyaman untuk ngaji. Nah, di tempat itu baru kita memberikan motivasi. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya, ya. Yang salah apa? Mereka yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Keempat imam mazhab misalkan mengharamkan musik, ya. Buat tahi kambing bulat-bulat, yang digitukan diam-diam saja menerima, kan gitu kan. Terus menerima suapan dari bekas jigongnya si Bahar itu. Ini kalau ndak bodoh dan tolol apa namanya, ya kan? Cobalah dicerna, dipikir, dilogikakan. Kalau ndak bodoh dan tolol apa? Tidak ada istilah yang lain. Kami kesulitan untuk membuat istilah yang lebih enak. Walaupun seperti itu, tidak pantas. Walaupun seumpama ya si Bahar itu Nuriyah Nabi, itu kelakuan yang menyimpang dan tidak pantas. Tetapi ya itu, seperti itulah faktanya. Makanya kami terus-menerus menyuarakan suara kebenaran ini. Itu dalam rangka memerdekakan saudara-saudara kami yang masih terbelenggu dengan doktrin-doktrinnya para kabut yang ahli dobol ini. Ya kasihanlah, Mbok, ada korban lagi. Sakitnya setengah mati itu bus itu, dipelintir, terus ditarik, terus dimain-mainkan ke kanan ke kiri. Ya kayak kerbau yang dicokok hidungnya itu, ditarik ke sana ke sini. Ya sakit seumpama tidak mengikuti, kan seperti itu. Ini sudah keterlaluan. Kami sebagai bangsa pribumi ya melihat kelakuan imigran Yaman seperti itu nggak terima. Akan tetapi apa boleh buat, wong yang digitukan diam saja kok, nggak melawan. Ya entah karena takut kualat atau mendapatkan laknat atau gimana. Ini kan salah satu bukti real nyata dampak dari doktrinnya para kabut Dokolowi kan. Seperti itu, bahaya sekali itu. Narasi-narasi yang dibangun mereka itu luar biasa. Banyak orang-orang yang di situ menarasikan, ketika Habib ini datang, rumah kami jadi dingin laksana ber-AC, padahal tidak ada AC. Sebelum datang ini dikawal mendung, wah suasana menjadi teduh, seakan-akan bau surga. Narasi-narasi yang dibangun itu seperti dulu narasi-narasi 212. Baru kali ini kami bisa kumpul dengan saudara-saudara kami yang muslim, jutaan orang hadir. Itu narasi-narasi yang dibangun mereka untuk, ya kalau istilah Jawanya gede ini udon, biar orang itu percaya bahwa mereka itu Nuriyah Nabi. Kasihan, betul, saya kasihan melihat Umis sakit loh. Umis itu pelintir terus ditarik. Lah yang lebih parah lagi yaitu selepas itu ibaratnya biar nggak dendam itu dikasih bekas makanannya, jigong dari mulutnya yang bau itu kan, dimakan dulu terus disuapin. Ini kan aduh, ini dilihat dari segi manapun ini sudah tidak benar ini.
Ini doktrinnya Habib ini sudah tidak benar. Makanya ada yang sampai cium kakinya. Lah ini sekalipun dia itu dzurriyyah Nabi, ini sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi menghormati itu ada batasan-batasannya. Kalau sudah menjurus ke situ itu, wah, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Ini harus kita lawan. Jangan sampailah saudara-saudara kita. Tapi kalau masalah khamar teman-teman, minum khamar, dalil-dalil pengharaman khamar itu sangat banyak. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah, syaitan ingin memunculkan permusuhan, pertikaian di antara kalian dengan khamar dan perjudian. Maka Islam mengharamkan khamar, mengharamkan apa? Perjudian. Ya. Ada manfaatnya, ada. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa khamar dan perjudian lebih besar daripada manfaatnya. Siapa yang bilang judi enggak ada manfaatnya? Ada. Tahu-tahu kayak mendadak bisa ya. Khamar juga ada manfaatnya, stres bisa hilang stres dengan teler ya. Tetapi Islam haramkan, Islam memuliakan. Seorang yang minum khamar mulia, akal itu anugerah, jangan dihilangkan. Ya, dengan akal yang kita bisa merenungkan keagungan Allah, dengan akal yang kita bisa melakukan apa yang terbaik. Sementara di agama lain khamar halal. Bahkan khamar digunakan untuk ritual keagamaan mereka. Ya. Di antara ritual keagamaan mereka misalnya ada namanya jamuan malam ya. Makan roti dan minum wine merah ya, anggur merah. Roti ibarat dari dagingnya Yesus, kemudian wine adalah ibarat dari darahnya Yesus. Jadi khamar dijadikan sebagai acara keagamaan. Dalam Islam tidak mungkin demikian. Oleh karenanya kalau antum dapati dalam kitab Injil disebutkan sebagian nabi mabok ya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh. Nabi Lut atau Nabi Lut ya. Atau Nabi Nuh saya lupa, nanti bisa dilihat ya. Minum khamar kemudian apa? Teler ya. Kita dalam Islam, jangankan Nabi, orang-orang biasa saja tidak mau minum khamar, apalagi para anbiya. Oleh karena tidaklah Islam mengharamkan sesuatu kecuali ada mudaratnya. Jadi tidak ada yang lebih baik daripada kita melakukan kemaksiatan. Tidak ada yang lebih baik. Karena di sini juga saya mendengar kalimat Ustadz Riyad Bajri ini kurang lebih seperti itu. Mendingan minum khamr lu. Oke, di sini pernyataan yang perlu kita perbaiki, yang kita luruskan itu kalimat mendingan. Ya, kalimat mendingan. Nggak ada yang mendingan di dalam kemaksiatan. Ya, setiap kemaksiatan itu ganjarannya bisa ke neraka. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ampunan yang begitu luas, meskipun kita membawa dosa seluas lautan, ampunan Allah lebih luas daripada itu. Seberapa banyak kemaksiatan kita, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, unlimited. Kasih sayang Allah unlimited, ampunan Allah unlimited juga. Kecuali pelaku kesyirikan. Ya, apabila dia tahu itu syirik tapi melakukannya, maka tidak ada ampun baginya. Dan di sini teman-teman, pernyataan Ustadz Riyad Bajri kurang tepat ya, pemilihan diksinya kurang tepat, yang dimana kalimat-kalimat mendingan itu seharusnya dirubah. Jangan mendingan, karena kalau kita berbicara mendang-mending berarti ada yang lebih baik begitu. Daripada kita demo-demo di jalanan merusak fasilitas umum, mendingan kita minum khamr. Nah, karena kita ketahui teman-teman, karena memang ada suatu kisah bahwa akar dari segala kemaksiatan itu dari khamr. Dia ketika minum khamr, dia akan lupa waktu. Dia akan lupa jati dirinya, bahkan dia tidak akan sadar berjam-jam dan menyia-nyiakan waktu teman-teman. Sungguh luar biasa dampak kerusakan yang disebabkan oleh khamr ini. Meskipun dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, khamr sempat dibolehkan. Namun ketika turun ayat larangan minum khamr, para sahabat berbondong-bondong meninggalkan khamr. Dan lagi kalau kita mau berbicara masalah mendang-mending ini, tentu kalimat mending ini kurang tepat ya. Saya memiliki kritikan ini kepada Ustadz Riyad Bajri bahwa kalimat mendingan itu tidak perlu. Kemaksiatan, ya demo itu kan haram, tidak boleh. Merusak fasilitas umum itu tidak boleh. Dangdutan tidak boleh. Kajian, gedombrang-gedombreng sambil joget-joget itu tidak boleh. Itu buruk. Meskipun minum khamr itu buruk, ada yang lebih buruk daripada minum khamr dan lain sebagainya, yaitu acara bid'ah, tahayul dan khurafat yang disebarkan oleh orang-orang. Begitu teman-teman. Jadi jangan menggunakan kalimat lebih baik. Minum khamr itu buruk, tapi ada yang lebih buruk daripada minum khamr, yaitu ini. Begitu. Tidak ada yang mendingan. Tidak ada yang mendingan. Karena apa? Saya juga sadar dari perkataan al-ulama bahwa bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al-maksiyatu yutabu minha
wal bid'atu la yutabu minha. Buat bid'ah, maka ini tersebar langsung, ya. Ya, tersebar sehingga kemudian abadi. Jenis bid'ah ini ditiru orang, ditiru bahkan dikembangkan. Wa fitnatul mubtadi' fi aslid din, dan bahayanya bid'ah, fitnahnya terkait dengan pokok agama, terkait dengan akidah. Wa fitnatul mudhnib fi syahwat, adapun pendosa fitnahnya terkait dengan syahwat, hawa nafsunya, ya, minum khamar atau berzina atau yang lainnya. Wal mubtadi' qad qa'ada lin-nasi ala siratillahil mustaqim yasudduhum anhu. Mubtadi' itu menghalangi orang yang ingin menuju Allah, dihalang-halangi sehingga tidak bisa menuju Allah. Ya. Wal mudhnib laisa kadzalik. Ada pendosa tidak, pendosa dia sibuk dengan maksiat sendiri, dirinya sendiri. Wal mubtadi' qadihun fi awsafir rabbi wa kamalihi. Al mubtadi' dia mencela sifat-sifat Allah dan mencela kesempurnaan Allah. Wal mudhnib laisa kadzalik. Adapun pendosa tidak demikian. Dia tidak mencela Allah tapi dia sendiri bermaksiat, ya, sambil mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal mubtadi' munaqidun lima jaa bihi ar-rasul wal 'asi laisa kadzalik. Mubtadi' dia membantah apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia bantah, dia takwil, dia tolak. Dia kritiki. Tidak seperti itu. Makanya orang kalau sudah senang bid'ah, sunnah ditinggal. Wal 'asi laisa kadzalik, pelaku maksiat tidak demikian. Dia tahu dia salah, makanya dikatakan taubat al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih sukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat orang pelakunya masih bisa bertobat karena dia merasa salah. Adapun mubtadi' dia tidak merasa salah. Kalau tidak merasa salah terus kapan mau bertobatnya? Wal mubtadi' yaqta'u 'ala an-nasi tariqal akhirah. Mubtadi' menghalangi orang dari jalan akhirat. Wal 'asi yu'ti as-sayra bisababi bati'us sayri bisababi dhunubihi. Adapun pelaku maksiat dia karena dosa-dosanya dia berjalan lambat menuju akhirat. Dia susah menuju akhirat. Tapi kalau mubtadi' dia potong, dia alihkan. Yang harusnya jalan ini dia alihkan ke kanan, alihkan ke kiri. Ini muqaranah atau komparasi yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di antara pelaku bid'ah dan pelaku maksiat.